Apakah alasan dari kepercayaan kita atas kebangkitan Kristus? Ikutilah terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Aku Membangun Harapan. Lagu Sion edisi lengkap nomor 443. Aku membangun harapan dalam kebenaran Tuhan. Yang lain ku tak percaya, bersandar hanya padanya. Yesuslah batu karangku, semua yang lain takkan teguh, semua yang lain takkan teguh. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 16 Agustus 2026. Pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Memaklumkan Kebangkitan Kristus. Paulus memulai 1 Korintus 15 dengan berfokus pada Injil. Ia berbicara tentang Injil. Pertama, yang ia beritakan kepada jemaat Korintus. Kedua, yang mereka terima. Tiga, yang di dalamnya mereka berdiri teguh. Dan empat, olehnya mereka diselamatkan. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Pembukaan ini mempersiapkan pembaca untuk apa yang akan datang selanjutnya dalam pasal tersebut dan menunjukkan betapa pentingnya kebangkitan Kristus bagi keselamatan kita. Kebangkitannya adalah bagian yang sangat vital dari pesan Injil, sehingga menyangkalnya berarti menentang iman seseorang kepada Kristus. Bacalah 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, Lukas 24 ayat 44 sampai 47 dan Roma 1 ayat 1 sampai 4. Apakah kesamaan dari ayat-ayat ini? Saya baca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Roma 1 ayat 1 sampai 4.
Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, seseorang dapat menemukan ringkasan dari pesan Paulus. Apakah frase menurut kitab suci mengacu pada ayat-ayat perjanjian lama tertentu atau perjanjian lama secara keseluruhan tidaklah menjadi masalah. Kematian dan kebangkitan Yesus menggenapi janji-janji Allah yang ditemukan dalam perjanjian lama. Bacalah 1 Korintus 15 ayat 2 dan 11. Mengapa ayat-ayat ini menempatkan konsep percaya dan berkhotbah secara berdampingan? Apakah hubungan antara keduanya? 1 Korintus 15 ayat 2 dan 11. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Semua yang memaklumkan bahwa Kristus telah bangkit harus terlebih dahulu percaya bahwa kebangkitannya adalah peristiwa bersejarah. Dalam hal ini 1 Korintus 15 ayat 5-8 memainkan peran penting dalam perjanjian baru. Ayat ini memberikan bukti alkitabiah yang kuat bahwa Kristus dilihat oleh banyak orang setelah kebangkitannya. Banyak di antara mereka masih hidup pada saat Paulus menulis surat itu. 1 Korintus 15 ayat 6. Pada dasarnya, Paulus berkata, pergi dan tanyakan sendiri kepada mereka apa yang mereka lihat. Begitulah keyakinannya akan kenyataan kebangkitan Kristus. Orang-orang ini adalah saksi mata. Mereka menjadi seperti yang dikatakan Yesus, yaitu saksi dari semua ini. Lukas 24 ayat 48. Alasan apakah yang kita miliki untuk percaya pada kebangkitan Kristus? Juga hal-hal lain apakah baik sekuler maupun sakral yang kita percayai meskipun kita belum pernah melihatnya sendiri? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah penebus kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat mempelajari pelajaran yang berjudul memaklumkan kebangkitan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami untuk belajar mengenai mempercayai akan kebangkitan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 16 Agustus 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.